Salam sejahtera para pendengar yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media untuk memperluas wawasan umat Tuhan. PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di 33 radio lainnya, di berbagai kota dan pelayanan televisi, di Indovision Live Channel 70 setiap Rabu pukul 11 dan 23 waktu Indonesia Barat, Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan Senin pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kabel Vision Family Channel setiap Rabu pukul 6, 12 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sabtu pukul 6.30, 12 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Nah, sekarang kita akan melihat saudara dalam bagian pemikiran kita kali ini, kemahakuasaan Allah. Saudara-saudara, di dalam Ayub pasal yang ke-11, kita membuka Alkitab kita, Ayub 11 ya. Kita akan agak banyak sedikit buka-buka Alkitab ya. Ayub pasal yang ke-11, ayat yang ke-7 sampai ke-9. Dikatakan begini saudara. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan dalamnya melebihi dunia orang mati? Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Sebuah kalimat yang sangat menarik saudara, bahwa gambaran Alkitab kalau kita menelusuri dari PL terus sampai ke PB, bahwa kemahakuasaan Allah itu adalah satu kemahakuasaan yang bersifat mutlak. Jadi tidak by condition. Kalau gini dia maha, kalau gini tidak maha, begitu ya. Kita seringkali misalnya mengenal seperti kisah Dracula. Dracula itu maha kuasa di tempat gelap. Kalau udah pagi datang matahari lalu hancur, kira-kira begitu ya. Jadi dia sangat dahsyat, sangat hebat, tapi kontras banget. Begitu pagi, gedebuk perak dia hancur sendirian. Capek kita ngelautnya malam ya. Kalau gitu kita tantang aja dia lawan jam pagi-pagi dah. Jangan malam-malam. Kan kira-kira gitu. Tetapi kisah itu selalu menggambarkan sebuah kekuatan yang sangat limited. Para dewa pun ternyata di dalam cerita-cerita Yunani itu punya pantangan-pantangan yang mereka nggak bisa langgar tuh. Ya, konsep ini kacaunya masuk ke dalam pikiran orang Kristen. Sehingga kemahakuasaan Allah pun sebetulnya disebutnya maha kuasa, tetapi dibuatnya limit. Ini ironis. Ya. Nah oleh karena itu kita harus berhati-hati sekali dengan hal ini. Nanti kita akan lihat cara berpikirnya. Yang kedua, kuasa Allah itu tidak terukur saudara. Siapa yang mau mengukur kuasa Allah? Karena maha. Istilah maha adalah unlimited. Ya. Itu sebab iblis itu diciptakan dalam kualitas kekal. Tapi ada startingnya. Oke. Iblis bisa kemana-mana dalam sekejap, gak perlu pesawat terbang. Gak perlu makan, gak perlu minum gitu ya, karena dia bukan materi. Tetapi iblis yang tampaknya hebat itu pun tidak bisa ada di dua tempat pada saat yang bersamaan. Itu sebab iblis jumlahnya banyak. Iblis ada di mana-mana, iya. Tapi satu iblis di satu lokasi. Dari sini dia bisa langsung ke Amerika dalam sekejap, bisa. Tapi dia tidak pada saat bersamaan. Yang bisa ada satu, dalam saat bersamaan, hanya satu, Allah. Itu bedanya. Nah itu sebab pasukan setan itu digambarkan kan sebagai pasukan yang banyak kan begitu ya. Karena Allah gak mungkin banyak, Allah cuma satu kok. Tidak digambarkan dia Allah yang banyak jadi ada di mana-mana. Satu, tapi saat bersamaan dia ada di mana-mana. Itu kemahaannya. Setan itu tidak maha. Dia bisa kemana saja, bisa dia ada di mana saja, tetapi tidak bisa ada di dua tempat sekaligus. Karena dia
yang luar biasa kuasanya itu tidak maha. Dengan gini kita ngerti sebetulnya ya, akan membuat kita di dalam percaya pada Allah itu kan luar biasa. Mana mungkin kamu takut sama setan? Kalau kamu takut sama setan, berarti kamu gak takut sama Allah. Itu aja logikanya, sederhana saja. Jangan dibolak-balik gitu. Ya, jadi kita mesti berani bertanding untuk mengukur diri kita. Ya, kalau kau bilang kau cinta Tuhan, pasti kau akan lakukan apapun untuk Dia. Kalau kemudian kau tidak lakukan dengan berbagai alasan, hanya pertanda kau kurang cinta Dia. Simpel-simpel saja. Nah, jadi kita keras kepada diri kita membuat satu ukuran. Jangan pernah membenarkan diri dengan sebuah alasan, lalu kita kemudian sebetulnya lari dari Tuhan. Itu sebab kuasa Tuhan itu tidak terselami oleh manusia, karena beyond daripada manusia. Bagaimana kita mau mengerti sesuatu yang melebihi diri kita? Gak mungkin. Setan pun ketika digambarkan menjadi sama dengan Allah, manusia pun ketika punya gairah ingin sama dengan Allah, mereka coba mau menangkap. Kalau begini bisa sama nih. Mana bisa? Kuasanya tidak terselami, lalu kau mau masuk ya kecemplung lah. Gitu loh. Berpikir kuasa itu bisa pindah ke saya. Seperti Adam memakan buah. Atau kemudian Lucifer ingin sama dengan Allah. Ya justru itu hancurnya. Tidak terselami, membuat kita juga kadang-kadang bingung ya. Allah itu maha kasih, dipeliharanya kita. Tapi dalam kemahaannya dimasukkannya kita ke neraka. Ini kasih apa enggak sih sebetulnya? Oh karena manusia bebal, selalu ingat. Sebebal apa manusia, sekeras apa hati manusia sampai Tuhan tidak bisa merubahnya. Apa yang Tuhan tidak bisa rubah? Bisa kan? Lalu kenapa manusia masuk neraka? Belajarlah mengerti kuasanya yang tidak main-main itu. Dia akan membawa kau ke surga, dia akan melemparkan kau ke neraka. Jadi jangan bilang karena manusia itu bebal, keras kepala maka masuk neraka. Betul, itu dalam konteks yang muncul. Tapi kenapa dia bebal? Karena Allah nggak tolong. Kalau Allah tolong, gak mungkin dia bebal. Sekeras apa yang Tuhan gak bisa rubah? Oh kok gitu Tuhan ya? Yes. Segala apa yang ada pada dalam diri dia tidak terselami. Itulah kuasanya, itulah kasihnya. Jadi saudara kekasih, kita bisa belajar untuk melihat kedaulatan Allah itu yang digambarkan dalam PL sebagai yang transenden, nun jauh di sana. Itu sebab orang Israel kalau mau ketemu Tuhan takutnya setengah mati. Beda sama orang masa kini kurang ajarnya setengah mati. Ayo ngobrol sama Tuhan, kita bisa gini. Tapi jadi cenderungnya kurang ajar saudara. Indonesia. Mau so akrab kita bilang padahal gak akrab sebetulnya. Itulah akibatnya. Kalau kau akrab dengan Tuhan pasti kau sungkan dan segan dan respek penuh. Gak mungkin gak. Oleh karena itulah saudara yang kekasih di dalam konteks ini. Ya, manusia tidak mungkin bernegosiasi dengan Allah. Jadi kalau kita katakan mungkinkah manusia bernegosiasi dengan Allah? Dari mana logikanya kau mau bernegosiasi dengan Dia yang maha itu? Emang kau tahu siapa Dia? Tidak terselami kuasanya. Kau mau bernegosiasi sama Dia? Hanya mungkin dalam kebodohanmu. Kalaupun kau memohon boleh saja. Kalaupun Dia kasih, itu memang ketetapannya. Bukan keunggulanmu. Oleh karena itu kalau kita berpikir ya di dalam masa sekarang, kenapa orang kemudian doa itu katanya ayo kita doa teriak sama Tuhan supaya Tuhan mengubah keputusannya, supaya kita bernegosiasi sama Tuhan. Maaf saudara yang kekasih, seluruh nabi berteriak apa yang mereka rindukan. Belum tentu Tuhan kasih. Tuhan mau kasih apa enggak itu urusan Dia. Tidak ada orang bisa menggerakkan Tuhan. 3 kali Paulus memohon, ya Allahku ambillah duri ini. 3 kali pula dia berkata, cukup kasih karuniaku bagimu. Apakah Paulus tidak bisa menggoncang dan menggoyang hati Allah untuk Allah berbelas kasihan pada dia? Nah jadi saudara, kalau kita melihat bagaimana perkutatan pergumulan itu begitu sulitnya, begitu beratnya. Ayub mengalami kesulitan dalam kehidupannya, tetapi dia harus belajar menerima ketetapan-ketetapan Allah. Itu sebab di awal dia berkata, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, dia berdaulat. Apa yang mesti kulawan? Istrinya gak bisa terima. Maka istrinya meninggalkan Ayub. Gila kamu. Harta kita habis, anak kita habis. Nah itulah orang Kristen gambarannya. Dia akan meninggalkan Allah ketika dia merasa Allah tidak beri apapun. Dia lupa waktu dia mau protes. Kenapa begini? Itu pun kemurahan Tuhan. Karena untuk berkata, kenapa begini? Kamu perlu nyawa, kamu perlu kekuatan. Kamu perlu kesempatan. Karena kenapa? Langsung Tuhan cabut nyawa bisa kan? Sederhana sekali. Sayangnya
Kesempatan yang Tuhan beri tadi kita anggap kekuatan kita. Lalu kita protes dan tinggalkan dia. Gak gila ini orang Kristen. Itulah orang bertuhan. Kacau balau saudara. Karena pemahaman kemahakuasaan Allah itu rendahnya setengah mati. Maka dia coba mau nego dengan Tuhan dalam segala keputusannya. No, gak mungkin. Kalau saudara bilang, kalau gitu Allah mutlak itu semau-maunya dong. Yes. Wah kalau gitu apa dong, kita ini nggak bisa ada mau kita dong. Ada. Asal maumu sejalan dengan maunya pasti akan diberikannya. Jika engkau dalam aku dalam engkau, apapun yang kau minta pasti akan diberikan. Tetapi kalau kau firman Tuhan dalam dirimu, ya kau bersama dengan firman itu atau bersama dengan Yesus itu, pasti yang kau minta hidup sesuai kehendaknya. Nggak mungkin kau minta yang memuaskan hawa nafsumu. Nah, ada ukuran-ukurannya gitu. Itu sebab cari dahulu kerajaan Allah, semuanya akan apa? Ditambahkan, menarik kok. Yang kita negosiasi tambahannya melulu. Tapi nggak mau cari kerajaannya. Itu yang membuat hidup kita ini sebetulnya susah. Ya. Jadi harus hati-hati saudara. Nah disinilah bagaimana kemutlakan kemahakuasaannya membuat kita tidak punya ruang untuk bernegosiasi. Kalau mau minta, mintalah. Tapi seperti yang Yesus ajarkan. Namun ya Bapakku. Apa? Bukan kehendakku. Kehendakmu lah yang jadi. Kenapa orang sekarang nego Pak? Berani negosiasi dengan Allah. New Age, you are God, I am God. Because we are God, we can do anything. We can negotiate with God. Kita bisa negosiasi. Dia lupa negosiasi itu selevel. Siapa kamu? Kok berani-beraninya begitu? Itu New Age tapi. New Age adalah pertemuan salah satunya Zen Buddhism dengan kekristenan. Dalam Buddhism itu semangatnya kita ini adalah Allah yang apa? Mikro akan menjadi Allah yang makro. Reinkarnasi terus 5 kali, 100 kali, entah berapa kali tergantung lah. Lalu jadi Buddha, lepas dari lingkaran, nirwana. Lepas dari lingkaran, masuk. You are God. Nah konsep ini masuk ke dalam kekristenan. Yes, you are God. Jadi pegang mana yang sakit. Pegang dompet yang kosong. Dalam nama Yesus. Langsung keisi itu. Katanya. Padahal sampai sekarang tetap aja orang bengkok. Pendetanya yang kaya raya. Karena yang pegang dompet mesti keluarin duit dulu kan. Pendetanya ngumpulin duit, kaya raya lah dia. Jemaatnya kiri lah semuanya. Kalaupun dia kaya nipu kiri kanan. Lalu datang ke gereja minta supaya diberkati. No, Tuhan tidak bisa kau akali. Maka Tuhan tidak tertarik pada persembahanmu. Kejujuran hidup. Wah hebat ya. Itulah hidup bertuhan itu saudaraku. Ya, jadi jangan coba-coba menggugat keputusannya itu. Ya, dia itu luar biasa dan tidak terselami. Dan kalau tidak terselami lebih karena keterbatasan. Tetapi dia selalu bermurah hati, memberimu, memberi aku pengertian untuk kemudian kita bisa ngerti ini. Oh gini nih karena gini. Gini-gini karena gini. Itu Ayub. Waduh begitu ngeri banget ya persoalannya. Tapi kesadaran Ayub itu menarik. Pada ujungnya dia mengatakan apa? Sekarang aku tahu ya Tuhan, aku berbicara tanpa mengerti. Ku cabut ucapanku, ya Tuhanku. Dan sekarang aku tahu siapa yang kau bukan dari apa kata orang. Tapi bertemu muka dengan muka. Ayub deket banget dengan Tuhan. Tiap hari doa sama Tuhan, ternyata gak kenal habis. Ya? Bagus ya? Saudara merasa gak saudara kenal banget dengan Tuhan? Halo? Apakah saudara mengenal Tuhan sungguh-sungguh? Sepenuhnya? Halo? Enggak kan? Pengen gak kenal Tuhan sungguh-sungguh? Pengen ya? Ayo miskinlah. Matilah anakmu, pergilah istrimu. Hilanglah kesehatanmu. Mau gak bayar kosnya? Langsung kita gemetar, Pak jangan gitu dong. Yang murahan ada gak? Langsung kita akan berkata, Pak mau tapi jangan begitu. Yang ada sekarang kan kalau kenal Tuhan, deket Tuhan apa aja yang kamu minta apa? Langsung dapat. Sakit tuh pegang sembuh, dompet kosong tuh pegang langsung isi. Itulah deket Tuhan. Beda bumi langit. Tuhan akan menggarap kita dengan caranya. Saya bukan orang yang tidak bergumul tiap kali, terus berpikir. Kadang-kadang ada orang bengkak-bengkok, ini jalannya mulus saja kayaknya begitu ya. Kita mau lempeng kok tersendak-sendak ini. Tapi saya juga sadar penuh Tuhan mau. Dan memang itu jalan Tuhan dan saya ngerti bahwa saya masih on the track. Tetapi
Saya tidak bisa menerima kenyataan, fakta-fakta bahwa yang di sana mulus kok di sini enggak gitu loh. Heran ya. Jadi antara logika saya sama penerimaan batin saya itu enggak sejalan, saudara. Akhirnya logika saya seringkali kalah. Ternoda. Iman saya tidak cukup kuat untuk menerima apa yang saya ketahui. Nah, itu adalah pergumulan iman itu menjadi penting. Dan tidak mungkin kita tidak bergumul. Karena kita sedang berjalan bersama dengan Allah yang kuasanya tidak terselami. Menerima ketetapannya yang seringkali tidak cocok dengan diri. Bagaimana mau bisa? Kita akan membuat dia berkata, kenapa begini, kenapa begitu? Karena bagi kita seringkali keputusan Allah itu menjadi sesuatu yang tidak mengenakkan. Itu sebab kita akan berusaha untuk terus ngotot dengan dia melakukan apa yang kita mau. Yang berikut, saudara. Di dalam Daniel pasal yang keempat ayat 34, ini saudara catat nanti ya, nanti saudara bisa baca di sana. Maka digambarkan oleh Daniel bagaimana dialah Allah yang berkuasa, yang kekal melintasi segala sesuatu. Ya, saya memberi dimensi yang sederhana, melintasi ruang dan waktu. Kalau kita kan selalu menyebut garis atau bidang itu satu dimensi. Garis, lalu menjadi sudut 2 dimensi, menjadi ruang 3 dimensi, melingkupi itu 4 dimensi, time. Ada orang menyebut buku dulu cukup terkenal buku Yonggi Cho kali ya, 4 dimensi apa ya, betul ya tentang doa itu. Itu salah total. Iman itu multidimensi. 4 dimensi itu Einstein sudah ketemu, time. Nah jadi kalau kita memahami kekristenan itu gak segampang-gampang begitu, saudara. Itu sebab ya kalau kita mau mempelajari semua lalu ngerti gelet, wah, yuk mesti kaget-kaget. Nggak keukur itu. Ya, jadi dia melintasi ruang dan waktu. Dia tidak terbatas dalam kemahakuasaannya. Nggak ada zaman yang bisa merubah dia. Dan jangan lupa kita hidup dalam ruang dan waktu. Saya di sini nggak ada di bawah. Begitu hari ini lewat 1 jam, 1 hari, maka lewatlah, saya nggak bisa tarik balik. Nah, nanti kita bicara soal waktu pada kebaktian yang kedua, ya di seminar awal tahun kita. Ya, bagaimana kita bergumul dan memperhatikan pergumulan-pergumulan itu, sehingga kita melihat iya ya, penaklukan diri perkelahian paling serius dalam hidup ini. Ya berkelahi dengan diri sendiri untuk tunduk penuh kepada kehendak Tuhan itu. Ya. Oleh karena itu manusia tidak dapat menggugat apa yang menjadi keputusan Tuhan. Itu Ayub. Tuhan memberi, Tuhan ngambil. Benihin lain. Ayub salah, Tuhan memberi, setan yang ngambil. Padahal Alkitab catat baik-baik. Dalam hal itu Ayub tidak bersalah. Yang salah Benihin. Gila dia bisa nyalain Ayub. Gendeng gak? Itu sebab orang Kristen terkontaminasi. Karena maafkan saya kadang-kadang agak sinis begitu ya. Orang Indonesia ini orang-orang yang kadang-kadang kurang percaya diri, kurang harga dirinya. Kalau udah ngeliat bule aja, mau kacau pun ajarannya amin aja semuanya. Emang kalau kita begini terus kita lebih bego apa? Kadang-kadang saya suka perhatiin orang. Lalu saya belajar yang profesor, doktor, yang matanya biru-biru itu. Keunggulan mereka yang sungguh-sungguh adalah satu. Yang saya belajar banyak dari mereka. Kalau mereka nggak tahu, bilang nggak tahu. Biar kata dia doktor. Itu yang mengagumkan. Indonesia nggak tahu pun tetap ngotot. Udah ngotot langsung ngomong, gue lebih banyak makan garam dari lu. Ujung-ujungnya itu. Entah berapa ton yang dimakan, pantas saja darah tinggi. Ngotot terus. Saya belajar. Itu Western. Tetapi kapasitas otak sama kok. Siapa bilang orang Indonesia lebih bodoh dari orang Barat? Tapi orang Barat lebih berhikmat memakai otaknya daripada orang Timur. Itu orang Barat. Kita kurang menghargai otak anugerah Tuhan ini. Maka gereja selalu begitu. Jangan pakai otakmu, pakai imanmu. Jangan dipikirkan, ikuti saja. Bagaimana mau ikuti nggak pakai otak? Untuk bilang ikut pun itu otak. Kan itu pembodohan yang mengerikan. Itu gereja. Kan itu berpikirlah. Seberapa kau bisa berpikir? Sampai kau kagum melihat kebesarannya. Einstein itu karena pinter. Satu kali waktu dia di tempat yang tinggi, dia lihat ke bawah. Semuanya serba kecil. Betapa kecilnya aku. Seperti debu di mata Tuhan. Itu logika orang pintar ya. Waduh hebat ya. Tapi sebelum Einstein ngomong, Musa pemazmur sudah ngomong. Kami ini cuma debu yang ada sekejap, ditiup selesailah. Rumput kering yang tumbuh bangga, hanya pagi timpa matahari. Habis berlalu 1 hari. Wih, jadi kalau kita memikirkan pemazmur itu otaknya itu kayak gede apa itu?
Einstein itu belajar pintar luar biasa, ngeliat baru sadar begitu. Pemazmur itu penulis Alkitab itu. Semua kan hebat-hebat semua berarti. Yes. Itu anak Tuhan mestinya. Saya selalu berkata kan, saya tidak rela bodoh, saya tidak rela kalau ada orang tanya tentang keimanan saya nggak bisa jawab. Tapi saya juga tahu saya mesti bayar semuanya. Dengan kesungguhan, dengan waktu dan mesti mau belajar. Kalau enggak jangan ngomong. Mesti mau capek. Mau berat, mau sulit. Kalau enggak bisa. Oleh karena itulah, dapatkah manusia menolak keputusan Allah? Tidak. Orang beriman seperti Fanny Crosby. Ingat Fanny Crosby ceritanya ya? Buta sejak kanak-kanak karena seorang dokter malpraktek mau tolong dia, ternyata dokter gadungan, belum lulus. Pegang jadi buta dia. Tetapi kemudian sepanjang hidupnya dia menciptakan 8.000 lagu, 6.000 sangat terkenal. Ku berbahagia, yakin teguh, lagi Fanny Crosby. Sudahkah yang terbaik ku berikan. Kita nyanyikan lagu persembahan Fanny Crosby. Kalau ngeliat lagunya semangat, kuat sekali sikapnya. Begitu ngeliat yang menciptakan bingung kita orang buta. Nggak berkeluh kesah itu. Ya Tuhanku, bilakah mataku kembali. Nggak ada lagunya itu. Hah? Hebat ya? No. Dia nggak ada lagu begitu. Jadi kalau ngeliat lagunya itu kita kaget. Nggak mungkin penciptanya ini. Nggak mungkin. Saya menggumuli setiap teks bait-bait yang ditulis Fanny itu. Waduh, bagi saya itu luar biasa banget. Ya, dalam sebuah wawancara dia ditanya, Fanny, kalau Tuhan memberimu hidup satu kali lagi, apa yang kau inginkan? Menarik. Kalau Tuhan memberi aku hidup satu kali lagi, aku mau, aku lahir buta. Wah, hebat ya. Tetapi, nah ini yang kata tetapinya menarik. Dicintainya dan mencintai dia. Wow, my God. Dia tidak pernah pusing dengan hidupnya. Kita ini seringkali pusing hidup kita ya. Kenapa aku nggak kayak si B, kenapa aku kayak si C, kenapa aku miskin, kenapa dia kaya. Enak sih dia Pak orang kaya, jadi saya ini kalau saya kan miskin. Enak aja kau. Kau belum masuk ke hidup orang kaya. Mungkin dia bilang enak lo miskin, kagak mikir panjang. Kita kaya ini tidur aja udah pusing. Yang terjadi saham yang turun, kita yang stres. Kalau kau naik turun pun saham, nggak pusing kau, nggak ada sahammu. Saya punya kawan kalau ngobrol satu ada anak PA saya. Lu gue dari tadi ngomong mata lu begini melulu. Saya lihat ke sebelah TV, apa lu? Enggak Pak, lihat Pak, ngecek saham turun apa naik. Kurang ajar. Dari tadi kita ngomong mukanya berubah kalau rupanya apa namanya Bloomberg itu dia lihat di running title kan. Ini naik, oh thanks God. Turun, padahal kita di depannya. Ya ilah nggak nikmatin hidup banget ya. Saya bilang gila, mendingan jangan beli saham dah. Tapi kan boleh Pak investasi, boleh. Ya nggak boleh itu tadi. Ngeliat turun lu terus kita lagi ngomong ketawa bisa jadi berhenti. Hanya karena running title turun. Kita gawat sekali hidupmu. Mau apa kamu ditentukan begitu? Masa kesusahan pun kau beli? Kalau beli kebahagiaan kan kita ngerti ya. Kesusahan kok dibeli? Beli lalu bikin susah sendiri. Aneh setengah mati. Siapa yang mau bisa merubah keputusan Tuhan? Siapa yang mau menggugat? Jangan. Lakonilah hidupmu dalam ketaatanmu. Itu yang penting. Maka kau akan bisa menikmati tiap keputusannya. Pergumulan Ayub itu memang jadi pembelajaran luar biasa ya. Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego. Enggak marah mereka di pembuangan. Tapi mereka lihat hidup mereka. Aku mesti menjaga diriku. Lalu kepala penjara bilang, Daniel, makan ini, minum ini supaya gemuk kau. Enggak, aku harus menjauhkan diriku dari hal yang najis. Nanti kalau kurus kau gimana? Beginilah, beri aku waktu untuk berjalan. Pasti Tuhan menolongku. Hanya kepala penjara, sudah. Dan akhirnya dia kaget. Betul Allahmu Daniel. Dia kagum ya. Tapi orang sekarang melihat orang Kristen, kagum gak sama Allah orang Kristen? Bingung dia, kok mirip sama Allahku ya? Kadang-kadang lebih elek malah. Maka di barat orang lebih suka jadi Islam daripada jadi Kristen. Cuman orang Kristen aja kegeeran. Maaf pertumbuhan black muslim di Amerika jauh lebih signifikan daripada pertobatan orang Kristen. Ini ironis. Cuma kadang-kadang menurut saya orang Kristen terlalu bombastis. Kalaupun terjadi agak sedikit gangguan dan kemerosotan itu karena munculnya teroris. Lalu teroris ini jadi black campaign terhadap muslim. Mengerikan saudara. Ya, ini memang jadi pergumulan tersendiri yang mesti kita perhatikan. Oleh karena itulah, jangan pernah menggugat dan memarahi Allah dalam keputusannya. Tapi marahilah dirimu. Kenapa kau tidak mengerti? Keraslah pada dirimu untuk belajar memahami. Wah, itulah pertandingan iman. Itu pertandingan iman. Barang siapa bisa mengalahkan dirinya, ia sudah memenangkan pertempurannya. Bahasa Tuhan Yesus, sangkal, pikul, yes, kalahkan dirimu.
kau memenangkan peperanganmu. Jadi kalau kita mau bertempur itu bukan yang di sana nih, ngelawan dunia gini-gini. No. Mengalahkan dunia itu dengan mengalahkan dirimu. Dengan mengalahkan dirimu kau sudah mengalahkan dunia. Apapun dunia kasih kau nggak akan mau. Wah, itu baru Kristen. Ya, itu baru Kristen. Papua itu kantong Kristen, saudara. Ya, tapi dari 32T yang dia 32 atau 36 dikirim ke sana, 4 menguap. 4 triliun menguap. Separuhnya pasti di pusat itu, separuhnya buat pejabat-pejabat di sana. Padahal cuma 2 gubernurnya, beberapa bupatinya. Makan berapa itu? Ironis ya. Kantong Kristen. Mau contoh apa itu? Ya, kita masuk ke Google, baca sana source sana sini, cari pendeta kaya raya, gampang sekali. Nigeria itu negara miskin. Ya, politiknya pun ganjang-gunjung terus. Tapi pendeta naik jet pribadi. Bagaimana ini? Ironis kan? Karena itu kalau pergumulan-pergumulan serius gini kita lihat, aduh, bagaimana orang Kristen ini mau menjadi role model. Konteks Indonesia ini banyak orang gak makan, saudara. Banyak orang kelaparan. Tapi orang Kristen kalau Natalan pestanya hura-huranya gila-gilaan. Karena kita tidak pernah bersentuhan dan berurusan dengan itu. Padahal Kristus turun dari surga untuk datang ke bumi. Allah jadi manusia. Di mana penyangkalan diri kita? Supaya jangan hanya kenikmatan diri yang kita pikirkan. Jangan soal harga diri kita. Kenapa aku digini, kenapa aku itu. No, memberi diri itu penting. Belajar untuk mengabdi kepada apa yang Tuhan kehendaki. Jadi, bisakah manusia menolak keputusan Allah? No way. Gak ada itu. Kau harus menerima penuh apapun yang ditetapkannya. Dia tidak salah. Tapi ini menyakitkan, tapi ini begini, tapi ini. Yes, karena kau terlalu terbatas. Lambat mengerti. Tell me ya. Sebulan lagi baru bilang, setahun lagi. Ya untung juga sih waktu itu aku jatuh ya. Sekarang baru kenal Tuhan deh. Toh, waktu jatuh lo ngomel-ngomel. Setahun lagi baru ngerti. Kadang-kadang mending setahun, 5 tahun lagi baru tahu. Itulah kita. Ironis ya. Tapi kalau udah bikin salah ini kita ingetin jangan, lagi jaya-jaya kita ingetin jangan, Tuhan bilang gini, Tuhan bilang gitu. Nggak ada yang peduli itu. Begitu gabruk jatuh baru. Iya aku nyesel. Berapa bodohnya kita. Tuhan bilang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Buset, siapa yang bisa, mana bisa. Kita debat. Siapa yang sanggup? Kau sanggup. Tapi aku nggak bisa. Itu pertanda kau belum dekat dengan dia. Karena itu marahlah pada dirimu. Jangan Tuhan. Jangan keputusannya yang kau gugat. Dirimu. Saya juga susah menerima fakta itu. Itu sebab saya keras pada diri saya. Saya mesti belajar. Supaya satu waktu yang begitu-begituan itu bisa ku nikmati. Kalau kerja nggak hitung-hitungan. Badan, tenaga. Kesehatan nggak peduli saya. Tapi kadang-kadang kalau saya disenggol gitu, nggak kebayang juga ya. Benar-benar digampar terus kita kasih lagi. Aduh mah, gimana itu? Tetapi saya mesti bergumul untuk itu. Maka saya suka ketika Yesus berkata, kau yang letih lesu berbeban berat datang padaku. Oke, bagus ya. Koma. Itu biasanya ayat yang dikutip itu. Lanjutannya nggak dikutip lagi. Lanjutannya tahu apa? Pikulah kuk yang kupasang. Loh aku berbeban berat datang kau suruh pikul kuk. Ah, gila juga kau Tuhan. Kan ngapain ya? Siapa yang mau ikut Tuhan kalau begitu? Wah kalau datang nanti kuangkat semua, beres semua, langsung ringan. Enak kita. Ini datanglah padaku yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Oke, aku datang. Nah pikul kuku. Bah, ini kan tidak sesuai iklan. Bilang datang mau memberi kelegaan tapi disuruh mikul. The paradox, absolutely paradox. Itulah Alkitab. Pikul kuk yang kupasang. Karena bebanku ringan dan enak rasanya. Mana ada sih sejak kapan ada beban ringan? Awak udah berat-berat, udah bengkok-bengkok. Nambah dikit lagi ya jatuhlah. Apa ini maksudnya dengan kuk? Firmannya. Barulah kita ngerti. Ternyata penaklukan dirimu lah kemenanganmu. Waduh mah. Sehingga kau akan kuat menanggung berapapun bebanmu. Waduh, rahasianya dalam banget ya. Tapi kan gak enak amat, gak cocok dengan cara kita. Cara kita lain, ada beban diangkat, selesai. Gak punya uang, kasih uang, puji Tuhan, sakit sembuh, haleluya. Itu bukan sakit tambah sakit. Kalau Tuhan itu sakit tambah sakit. Tapi bersyukur, Allah bagaimana caranya itu? Padahal memang betul, waktu orang bersyukur sakit pun ringan. Itu Ayub. Itulah Ayub. Kita gak nyanggup ya. Karena otak kita ini sudah diformulakan salah kan. Kalau sakit sembuh, itu kasih Tuhan. Gak punya duit dikasih, itu kasih Tuhan. Itu kedaulatan, itu kebahagiaan. Ayub lain, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Segala kemuliaan bagi dia. Kupikir dulu aku ngerti siapa dia.
ternyata aku bodoh. Ku cabut ucapanku. Sekarang aku tahu siapa engkau. Ya Allahku. Bukan dari apa kata orang. Tapi muka ketemu muka. Saat itu dia gak punya harta. Saat itu dia gak punya anak. Gak punya istri. Gak punya kawan. Gak punya kesehatan. Tapi saat itu dia menang. Kalau kira-kira kita yang ngalamin, kita kuat apa enggak saudara? Halo? Halo, jujur dulu. Kalau kita ngalamin kuat apa enggak? Itu sebab kau enggak ngalami. Karena memang kau enggak kuat, Tuhan tahu kelasmu. Itulah kita. Jadi jangan pikir kau lebih baik dari Ayub. Oh kita lebih baik dari Ayub, kita enggak ngalamin kayak Ayub. Salah kau. Kau lebih ringan, lebih payah. Begitulah aku. Maka Tuhan belum kasih itu sama kita. Kelas kita masih kelas layang. Suka melayang-layang. Belum kelas berat. Sekarang orang kalau ketiban Ayub malah dibilang apa? Kalau ketiban masalah kayak Ayub, dosa. Penjahat nggak itu pendeta? Maka pendeta sama penjahat beda-beda tipis. Kejahatan itu. Barang mulut siapa yang mengucapkan begitu terhadap orang benar, biar Tuhan menyumpalnya. Kejahatan. Kalau orang benar hidup dalam kesulitan lalu bilang itu dosa, kutuk. No. Tapi memang semangat dunia, semangat postmodernisme ya. Hedonisme, semua mau senang diri. Tuhan itu dipinggirkan. Bayangkanlah, kita mau berkenalan berurusan dengan Tuhan yang begini. Kan gak enak amat ya. Waduh kayaknya posisi kita kok serba ribet amat nih, kok sulit amat nih. Waduh, kalau gini siapa yang mau ikut nih? Orang juga akan protes. Tapi kau tidak bisa menggugat. Apa yang menjadi ketetapan atau apa yang menjadi keputusan Allah. Yang berikut saudara. Kemahakuasaan Allah. Di dalam Mazmur 62, 12 dan 13 dikatakan segala kuasa itu berasal dari Allah. Menarik. Saya suka memikirkan bagian ini bahwa tidak ada kuasa yang tidak dari Allah. Semua datang dari Dia. Dialah sumber segala sesuatu. Karena itu tidak ada kuasa di luar kendali Allah. Siapa yang menggoda Ayub? Halo, siapa yang mencobai menggoda mau menjatuhkan Ayub? Tapi dengan izin siapa? Bisa gak dia ganggu kalau Tuhan gak kasih? Jadi iblis pun gak ada apa-apanya itu. Sampah itu. Jadi kalau kau jatuh jangan bilang, aduh Tuhan Allahnya apa? Ya Allah aku bukan gak kuat tapi setannya kelewat kuat. Diam kau, Tuhan marah nih sama kau. Tak ada itu. Setan pun tidak bisa mengganggumu kalau Tuhan tidak izinkan. Maka tidak ada alasan untuk kita kalah. Kalau kalah memang kita pecundang. Finish. Jadi jangan sekali-kali bilang ya, setannya memang luar biasa Pak, kuat banget. Kok setan kau puji? Tuhan lah yang kau puji. Dasar pengikut setan gitu ya. Gak ada setan lebih kuat. Aduh Pak ini berat banget nih. Gak ada itu. Murid-murid itu seringkali lihat orang ngusir setan, mereka gak bisa terus ngomong sama Tuhan. Kok bisa mereka? Siapapun di dalam nama aku akan melakukan itu. Mereka berpihak bersama dengan kita. Pertanyaan menarik kan, kenapa muridnya gak bisa? Kau kurang percaya. Berapa lama lagi kau percaya? Hai yang kurang percaya. Muridnya pun dimarahin. Hebat ya. Murid-murid itu sadar ada kekuatan yang lebih besar. Bukan kekuatannya lebih besar. Mereka yang lebih payah. Itu sebab Petrus. Waktu ditanya, siapakah aku? Dia semua diam, Petrus maju. Engkaulah Mesias, anak Allah. Betul katamu Petrus, tapi bukan kau yang bicara. Roh Bapakku. Oke, kemudian Tuhan Yesus bilang, anak manusia akan ditangkap, diserahkan. Mati, disalibkan. Hari yang ketiga akan bangkit. Langsung Petrus tarik tangan Yesus. Guru, kiranya Allah menjauhkan hal itu darimu. Langsung Yesus berbalik, setan! Padahal baru dipenuhi Roh Kudus lah itu. Langsung pindah ke setan. Hanya per 1 menit, 2 menit. Jangan kalian pikir hidup kita ini hebat. Sorry ya. Di gereja pun kita, menit ini kau dengan Tuhan, sedikit lagi kau bisa ke setan. Jadi jangan pikir gereja ini ada dinding yang bisa melindungi kita, di mana setan gak ada. Lu mau teriak dua dalam, namis kami ikat setan, kami patahkan, kami cincang, kami kotakkan, kami paket, kami kuburkan. Tetap aja dia kerja. Capek kau berdoa. Apa kau pikir kalau kau patahkan lalu patah begitu saja? No! Percuma mulutmu itu. Tapi sikapmu yang sungguh membuat setan tidak berdaya. Amin. Itu yang mesti diperhatiin. Tidak salah kau berdoa setan kau usir. Tapi demi Tuhan yang hidup pahamilah. Setan sudah terusir. Kecuali memang kau temannya. Itu memang lain lagi judulnya ya. Itu sebab hidup kita gak akan bisa diganggu. Persis kayak Ayub. Setan mau turun izin dulu kan? Boleh? Boleh? Awas ya jangan gini. Awas jangan gini. Kalau Ayub jatuh cuma satu itu. Bukan persoalannya yang berat. Dianya yang payah. Karena Alkitab juga bilang, tidak ada pencobaan melebihi batas kemampuan. Tapi kita lah yang cengeng. Kita mesti belajar dari yang kecil-kecil. Asal yang kita lakukan itu di dalam Dia, dengan Dia. Jadi saudara, tidak ada yang kuasa lebih besar dari kuasa Allah. Dan ingat,
Kitalah menaklukkan diri kepada kuasa yang kita sebut besar itu. Ketika orang ikut setan, dia ikut setan bukan karena Tuhan lemah loh. Sorry ya. Tapi Pak, dia sungguh-sungguh kenapa bisa jatuh? Yes, kalau kau keras kepala Tuhan biarkan kau, silakan. Dilepaslah, habislah kita. Begitu dilepas Tuhan, dibantai setan kita. Dengan Tuhan gak mungkin. Jadi kalau kau sampai jatuh ke dalam godaan setan itu, ingat ya, kita tidak sedang bersama dengan Tuhan. Coba-coba jalan sendiri ini. Tuhan gak usah deh, aku udah bisa jalan sendiri nih. Tangan kita taruh. Coba, gedebuk, prak. Itu jatuhnya. Jadi jangan bilang setan kuat, enggak. Kita lari dari Tuhan. Ya, oleh karena itulah tidak ada kuasa di luar kendali Allah, termasuk setan tadi itu. Mau mencoba si Ayub, tanya dulu Allah kasih apa enggak. Itu yang kemudian Paulus bilang, tidak ada pencobaan melebihi batas kemampuanmu. Tuhan tahu kapasitas kita. Harusnya kita menang. Kalau kalah, itulah yang disebut mendukakan Tuhan. Karena seharusnya kita pemenang. Kamu harus jadi garam dan terang. Sudah seharusnya. Kalau kemudian kita gelap, itulah kegagalan kita. Jadi kita ngeliat diri kita ini banyak gagalnya enggak? Yes. Tapi waktu kita gagal kan kita punya alasan ya untuk melakukan yang tampaknya menang. Misalnya ada orang ganggu kita hajar gedebuk, jatuh kan? Berarti kan kita oke toh? Alasan saya ada 1, 2, 3, 4, 5. Cocok untuk jatuhin dia. Tapi sebetulnya waktu itu saya sudah gagal. Karena tidak mampu menyangkal diri saya. Kemenanganku adalah kekalahan. Tapi gilanya dalam catatan aku bangga. Kacau gak? Sebetulnya setan yang menang. Jadi cara setan memenangkan itu memberikan kita sebetulnya kenyamanan. Karena memang manusia sudah berdosa. Itu sebab perang tidak berhenti. 1001 alasan tentang perang, doktrin militer. Kalau saya ditanya, saya bilang salah. Seorang jenderal pernah ketemu. Pak, sorry. Saya harus jujur. Karena tugas negara. Paling tidak 45 sudah saya jedor. Salahkah saya? Yes. Kalau you tanya, saya harus jujur. You salah. Tapi tugas negara Pak. Betul. Tapi bukan tugas Tuhan kan. Dia diam. Loh kalau gitu gimana dong Pak? Jadi repot dong gini-gini. Ya gampang. Jangan kau ambil bagian intel itu. Dimana kamu mesti nembak orang. Loh kalau gitu negara kita bisa kacau Pak. Emang kau bisa jaga negaramu? Tuhan yang jaga negara ini. Kalau kita semua jadi orang baik-baik, siapa yang jahatin kita? Betul lah. Cuma kita jadi orang jahat, ya banyak jahatnya. Toh kalau mau dalam peta ya, Swiss itu kan militernya payah. Makmur tuh negaranya. Maka saya suka Alkitab bilang, perbuatlah apa yang kau mau orang lain perbuat kepada dirimu. Kalau kau mau orang lain ramah sama kau, ramahlah kau. Dia gak ramah Pak, gak apa-apa kau ramah, lama-lama juga dia ramah. Dia gak ramah, yang lain yang ramah. Akan kau dapatkan upah keramahanmu. Saya kagum sama Alkitab, itu falsafah hidup yang tinggi setengah mati. Jadi jangan minta orang menghormati dirimu, buat dirimu terhormat. Dan belajar hormati orang. Akan datang hormat itu padamu. Orang gak mau kerjain, kau yang kerjakan. Akan malu yang meninggalkan kerjaan itu. Itu cara menghajar orang. Menarik ya? Lalu saya pikir-pikir Alkitab gak ada falsafah sedalam itu. Nah itulah Alkitab. Tapi kita kurang menggalinya. Kita kemakan dengan falsafah yang umum, yang duniawi ini. Oleh karena itulah segala kuasa harus dikembalikan kepada Allah. Bukan seenaknya. Kalau kau kuat jangan kau hajar yang lemah. Bantu kembalikan untuk kemuliaan Allah. Kalau kaya raya kau jangan pesta pora. Tolong yang miskin kembalikan untuk kemuliaan Allah. Kuasa itu punya dia. Uangmu, tenagamu, posisimu kembalikan kepada yang punya. Dia bilang muliakan aku. Muliakanlah dia. Kan hidup sederhana toh. Saya kalau pendeta dipakai Tuhan, otak saya, kapasitas saya ditambah-tambahinnya. Saya mesti kembalikan pada dia. Saya gak boleh ini cara pakai ini cari uang. Memperkaya diri saya. Saya lebih suka ditampar Tuhan daripada kejebak di situ. Karena itu kalau makin banyak kesempatan diberikan, apa alasanku berhitung dengan dia? Yang ada aku harus makin sungguh melayani dia. Kan begitu saudara. Ini hidup. Ya. Integritas kita jaga. Penghargaan akan datang. Jangan pernah minta dihargai orang ya. Belajarlah, lakukan. Supaya kita berharga. Itu yang penting. Oleh karena itu saudara, tidak ada kuasa yang lebih dari kuasa Allah. Lakukan kehendak Allah, maka besarlah engkau. Karena Allahmu besar. Tapi bukan untuk besar kepala ya. Itu dua hal yang berbeda. Kita harus makin tidak ada. Makin kecil, biar dia makin besar. Sampai satu waktu kita bisa ngomong seperti Paulus. Adapun hidupku ini apa? Bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup
dalam aku. Dan aku hidup oleh iman kepada anak Allah itu. Saya sangat memikirkan pergumulan Paulus itu. Luar biasa. Ya, kemahakuasaan Allah, saudara. Allah memberi kuasa kepada orang percaya. Barang siapa yang percaya akan diberinya kuasa menjadi anak-anaknya. Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa menjadi saksiku. Kalau kita melihat rentetan semua dalam bagian-bagian ayat Alkitab, maka kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Apa? Anak yang mampu mentaati Allah dalam segala perintahnya. Bukan kuasa pegang tangan, orang langsung sakit sembuh, yang miskin langsung kaya. Bukan. Setan pun bisa. Kuasa taat, kuasa untuk setia, mengiring dia, memikul salibnya, itu loh. Itu yang kurang dari gereja ya. Kita selalu kuasa, tumpang tangan sembuh. Saya selalu pikir ya, orang bilang Pak Bigman, waduh luar biasa ya karunia ajarannya. Tapi sayang kurang urapan. Hai mah. Pak Bigman dapat karunia ajaran tapi kurang urapan. Pendeta nu doa sembuh loh. Saudara, saya tidak mengobral tangan saya. Banyak orang yang saya doakan sembuh, tapi itu bukan bisnisku. Untuk cerita tiap kali mau khotbah, no. Maafkan saya. Yang udah selesai pun hidupnya udah gak jelas-jelas, saya doa mati kan udah berberapa. Kau gak kuat lagi, mau dipanggil Tuhan kau mau, kita doa ya, iya doa. Tuhan mau kami sembuh, tapi kalau kau mau panggil bermurah hati lah, panggil dia segera. 5 hari lagi, seminggu lagi meninggal. Efektif doanya kan? Udah 2 tahun lebih, ngadapin begitu terus gak kuat. Tapi saya bilang berdamai dengan Tuhan. Buat saya orang mati sama orang sehat, sama saja kok. Tuhan mau bikin keputusan apa terserah dia. It's not my business. Iya kan? Tapi saudara jangan-jangan orang masih mau sembuh lalu saudara berdoa ambil dia Tuhan, ngamuk pula dia nanti lagi. Kurang ajar kau, pulang kan gitu. Ini doa kami diajarin Pak Bigman, saya gak ngajarin gitu ya. Tolong jangan macam-macam. Ini dalam pergumulan pribadi dia rasa apa baru kan, itu namanya pelayanan. Kalau kau memang siap, ayo kita berdoa. Ya. Oleh karena itulah kita menjadi orang yang berkuasa atas siapa? Halo? Dirimu sendiri. Dan berkuasa atas yang lainnya. Namanya apa? Buah roh itu namanya apa? Penguasaan diri. Jadi saudara, kalau kita ngeliat di dalam bagian seperti ini menariknya. Jadi bukan kamu hebat lalu kamu menang lawanin orang, gebukin orang. Seperti raja berkuasa. Mau-maunya. No. Berkuasa itu maunya Tuhan. Menarik ya. Aduh saudara. Penguasaan diri lah yang membuat kita kemudian Tuhan bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Bukan sekedar basa-basi, tapi kita lakoni. Kita berkuasa atas orang yang lainnya, bukan menguasai. Bagaimana kemudian hidup kita menjadi saksi dan dia bilang betul Pak, terima kasih Bu. Waduh itu loh namanya berkuasa. Jadi bukan tumpang tangan orang sembuh orang, bukan. Maafkan saya, kuasa Tuhan sudah dipelintir, itu setan gairahnya. Kembali ke hakikat kita sebagai ciptaan Tuhan. Taklukkan bumi, kuasai dan kelolalah semuanya. Untuk kemuliaan sang pemiliknya. Wih, indah ya. Oleh karena itu saudara, apakah ada alasan kita untuk takut pada apapun jika kita bersama Allah? Enggak ada. Jadi enggak ada takut setan itu. Takut hidup, enggak apa arti kau takut hidup. Tapi kan kalau gini, kalau gitu, takutlah kalau kau tidak bersama Tuhan. Tapi jangan takut masa depanmu. Pak mau PHK Pak, jangan takut kalau kau bersama Tuhan. Pak ada persoalan terlalu sulit begini Pak, masalah banyak sekali Pak, timpa sana timpa sini. Jangan takut kalau kau bersama Tuhan. Dia baik dan membentukmu dan menolongmu. Ayo, kuasa apa yang bisa mengganggu kau lebih besar dari kuasa Tuhan? No, maka saya diberi kuasa untuk memahami hidupku dan aku diberinya kuasa menikmati kelemahan dan kekuranganku. Thanks God, Tuhan baik. Itulah kuasa yang dikasihnya. Menikmati kelemahanku, kekuranganku. Thanks God. Nggak ada yang salah di situ. Manis ya. Ini hidup kita. Ini perjalanan kita. Karena itu jangan takut pada apapun. Kalau memang kita betul sama Tuhan. Lah Pak, kalau tiba-tiba kan Bapak bisa aja serangan jantung kena gitu kan langsung mati. Bisa, kenapa enggak? Nah kalau mati gimana? Enggak kau dengar aku ngomong bolak-balik. Kenapa rupanya? Apa masalahnya kalau aku mati? Ya kan ngeri Pak. Kalau kau mau tahu ngeri apa enggak, ikut aku mati. Nanti kau komentari sendirilah ya. Siapa tahu kau masuk surga, kau ke neraka, baru kau tahu. Yang ngeri itu apa? Itu tuh jalan ke neraka itu tuh. Yesus saja cuma 33 tahun, Yakobus 30 lebih.
Ya Yohanes yang dapat 90. Saya nggak tahu dan itu bukan bisnisku itu. Bisnisku kulakoni, hidupku kulayani dia. Dan saya nggak mau kehilangan waktu tidak melayani dia. Saya nggak mau lambat karena orang lain lambat. Sorry. Apalagi berhenti. Akan kuayunkan langkahku sesuai dengan kuasa yang dikasihnya. Kekuatan yang diberikannya. Ya, semangat ini yang kita mesti tumbuh kembangkan. Dan terakhir saudara. Ya. Di dalam Mazmur 103 ayat 22 dikatakan bahwa kita harus memuji dia di dalam segala kekuasaannya. Kalau kita baca dari 1, pujilah dia yang baik, pujilah. Waduh, itu 103 itu indah banget. Ya, umat harus memuji Allah yang maha kuasa. Allah yang berjanji, Allah yang menebus, Allah yang memelihara, Allah yang menjamin umat kepunyaannya. Hingga kapan? Kekekalan. Sabarlah engkau hambaku yang baik, engkau ada bersama dengan aku. Wow, saya paling sedang melihat penyamun yang di samping kanan Yesus yang dia bilang, sekarang engkau bersama dengan aku di Firdaus. Penyamunnya kawan itu, bukan konlomengrat itu. Ya, susah bapak emaknya dibikin itu. Keras hidupnya itu. Tapi ujungnya dia mengenal Tuhan itu. Surga jalannya, lebih bahagia dia. Tapi jangan kau bilang itu sebab Pak hari ini aku mulai jadi penyamun. Supaya juga masuk, sebelah kiri masuk neraka itu. Hati-hati kau. Jadi gak ada alasan kita mau jadi penyamun, bukan. Tapi percaya pada dia melakukan apa yang jadi kehendaknya. Oleh karena itu saudara percayalah kepada Allah itu dan taklukkanlah dirimu hanya kepadanya. Tidak layak kau takut kepada apapun termasuk masa depanmu. Dosa kalau kau takut pada masa depanmu. Dosa kalau kau takut pada manusia. Tetapi kau patut takut pada manusia kalau kau salah. Ya, saya suka Roma itu. Jangan takut kepada pemerintah. Kecuali kau salah. Kalau kau benar, jangan takut. Jalani, hadapi. Wih, keren ya. Itu kekristenan. Itu kekristenan. Ya. Karena itu, apakah ada alasan yang cukup untuk kita tidak melayani Allah? No. Who are you? Tapi aku gak dihargai, aku gak diperhatikan. Stop. Layani dia. Penghargaan akan Tuhan berikan kepadamu. Pengabaian orang, pengkhianatan orang lain, itulah kesukacitaan hidup. Perhatikan kalimat saya ya. Karena kau mengalami apa yang Yesus alami. Nanti sangat terserah, bergantung pada pengenalanmu akan Tuhan. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229, email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.